Saat ini terjadi pro dan kontra di dunia kedokteran tentang pemecatan seorang dokter, anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Memang dokter ini dikenal luas oleh seluruh masyarakat karena penemuan-penemuan yang inovatif tentang penyembuhan suatu penyakit. Salah satunya adalah penemuan tentang vaksin melawan COVID-19. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, kalian pasti sudah tahu. Kasus ini menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Ada yang beranggapan dokter ini sebagai pahlawan, tapi sebaliknya ada juga yang beranggapan bahwa dokter ini tidak taat aturan. Lantas, bagaimana kita sebagai masyarakat bersikap? Apakah kita harus mendukung ataupun justru sebaliknya? Nah, telah hadir bersama kita dokter, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. IDI itu kan memiliki dua peran penting ya. Di satu sisi dia melakukan pembinaan yang saya katakan tadi, kompetensinya dibina, etika dibina, orientasinya dibina sebagai orientasi yang humanis ya, melayani. Itu sisi pembinaan. Tetapi harus ada juga sisi pengawasan. Ya, jangan hanya membina saja, tapi diawasi. Di Dokterpreneur with Dr. Ekles kali ini, saya Dr. Ekles sedang bersama Dr. Daeng Fakih. Selamat pagi, siang, malam nih dokter, karena kita di YouTube nih. Oke, baik. Ya, Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya, Dr. Daeng adalah mantan Ketua PBID ya. Ya, Terima kasih waktunya dokter. siap. Sudah siap. bersama kami di Dokterpreneur with Dr. Ekles. Ya, Oke, dokter. Nah, ini lagi viral nih. ya, Berita tentang versus-versusan ini, dokter. ya, ya. Apa sih yang terjadi, dokter? Versus-versusan ini yang antara IDI dengan adalah salah satu dokter mungkin ya, Ya, ya. yang kita ketahui bersama mungkin. Ya, Apa tanggapan dokter? ya, memang kehidupan sosial kan begitu. Ya, setiap orang mengetahui masalah itu kan pasti dengan versinya masing-masing. Ya. Ada orang yang mengatakan kan manusia itu hidup di prasangkanya masing-masing. Benar. Jadi kalau mau tidak di prasangkanya masing-masing, ya diikuti gitu apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Cuman repotnya memang masalah etik itu tidak bisa dibuka terang benderang begitu, karena itu sifatnya sangat pribadi. Oh, ya, iya, jadi yang perlu tahu itu hanya komunitasnya Ya. sama yang bersangkutan. Ya, jadi para membernya otomatis para anggota. Iya, dan itu kalau ditanya alasan apa aja pelanggarannya tidak mungkin dibuka. Ya. Karena itu tetap untuk menjaga marwah di internal. Benar. Ya. Baru nama kode etik dan sebagainya ya. Iya, betul. Nah, memang kan sekarang ada blok A, blok B, blok C. Saya blok M aja, Dok. Apalagi related, kenapa juga angkat itu, hari ini ternyata pengumuman mahasiswa baru termasuk kedokteran, Dok. Ya. Jadi banyak calon-calon dokter nih Ya. yang pingin tahu, apakah memang semua dokter harus jadi anggota IDI atau gimana, dokter? Oh, enggak harus. Enggak harus jadi Oh. anggota IDI. Ya, jadi anggota IDI itu mendaftar atas kerelaan, ya. Oke, jadi semua dokter tidak wajib menjadi anggota IDI? Tidak wajib memang. Siapa yang bilang wajib? Tidak pernah ada aturan mewajibkan dokter itu menjadi anggota IDI. Ya, di ADART IDI juga tidak mewajibkan. Oke. Dan sifatnya itu sukarela mendaftar. Sukarela mendaftar. Ya, akan tetapi kalau berpraktek Ya. sebagai dokter melakukan praktek profesi itu memang harus mendapatkan rekomendasi IDI. Benar. Ya. Berarti dengan kata lain bisa-bisa aja kita tidak anggota IDI tapi tidak bisa berpraktek ya? Iya, karena dokter itu kan tidak hanya berpraktek. Dokter itu ada yang menjadi dosen, Oh, benar. ada yang bekerja di Pegawai negeri. manajemen rumah sakit, ada pegawai negeri, ada peneliti. Ya, kalau dia lapangan praktek itu kan satu sisi lapangan pengabdian dokter yang lain tuh banyak sekali. Kalau dia memang tidak bermaksud untuk praktek profesi menjadi klinisi gitu, Ya.
tidak perlu dia menjadi anggota ID, ya. Tetapi kalau dia ingin bergabung, ya ada yang karena memang ingin praktek, tetapi ingin bergabung, menyumbangkan pikiran, ya untuk pelayanan, untuk lain-lain, ya monggo dipersilakan. Kan sifatnya sukarela. Benar, Ya. benar. Nah, menyangkut yang lagi viral juga nih dokter, Ya. kode etik kedokteran Indonesia. Ya, Itu apa sih dokter? jadi kalau secara umum kan seluruh komunitas, ya, apalagi komunitas profesional, itu pasti memiliki nilai-nilai ya di komunitasnya. Kalau secara umum kelompok masyarakat itu pasti ada nilai, ada adat istiadat, sama lah dengan komunitas dokter. Ya, jadi di situ pasti ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu yang dipercaya bahwa kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu, maka kemuliaan sebagai profesi komunitas itu, ya itu akan menjadi baik, karena di nilai-nilai etika itu akan menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Jadi kalau itu dilanggar berarti itu tidak baik, dan kalau dijalankan itu baik. Semua komunitas itu melakukan seperti Ada itu. aturan ya. Ada aturan. Nah, kalau dokter-dokter sampai melanggar kode etik, Ya, itu ada juga sebenarnya tertulis ya. ya. Itu gimana pandangan dokter? Ya, pertanyaannya gini aja. Kalau ke dokter tuh ya, Iya. ada anggota DPR Mm-mm. melanggar kode etik DPR, kira-kira diapain? Hmm. Ya kan? Ya. Ada masyarakat melanggar adat istiadat masyarakat, kira-kira diapain? Ya kan? Kalau istilah masyarakat itu dikucilkan kan Ya. oleh komunitas masyarakatnya. Kalau kode etik misalnya di DPR mau diapain? Pasti ada di sidang kan, kesalahannya apa gitu kan? Oke. Kemudian karena kesalahan seperti ini, maka sanksinya seperti itu. Benar, benar. Jadi pelanggaran terhadap kode etik itu pasti akan menimbulkan sanksi dari komunitasnya, Ya. karena itu sangat internal. Makanya kadang-kadang masyarakat tidak mengerti, masyarakat lain ya. Kalau masyarakat kedokteran mengerti. Mengerti. Karena apa? Karena memang itu berlaku di internal. Oleh karena itu orang-orang di eksternal memang menilainya berbeda. Benar. Sama dengan kita menilai, oh itu anggota DPR kenapa digitukan di sidang etik? Nah, tidak sama gitu kode etiknya. Misalnya ya, kode etik di kita misalnya nih, tidak boleh mengiklankan diri, Ya. tidak boleh mentestimoni. Ya. Itu etik kita. Tapi komunitas lain, komunitas pemasaran gitu, oh justru itu harus Marketing, mengiklankan. harus. Iya, harus mengiklankan, harus testimoni. Beda sekali antar komunitas itu kode etiknya. Benar, benar, benar. Jadi ya memang kalau kita ikut suatu instansi Ya. atau sistem ya, Ya. harus ikut aturan di sistem atau instansi itu Iya, ya. misal Gitu ya. memuji diri. Kalau komunitas TikTok, memuji diri itu harus karena branding kan. Branding. Dokter nggak boleh, Oke. komunitas dokter nggak boleh memuji diri. Kalau bikin komunitas di TikTok bisa nggak? Dok? Oh, Boleh bisa, saja, bisa. boleh saja, tetapi etika dokternya itu Tetap tetap harus harus dibawa ya? dijaga. Kalau nggak dijaga, dibawa juga ke TikTok, kena juga. Iya, iya, setuju dok. Ya. Nah, ini dok, kita kan berarti kalau sebagai dokter, saya Ya. juga anggota ID, Ya, harus mematuhi dong. ya, Harus ya. mematuhi ketentuan ID. Ya. Ya. Tapi apa sih sebenarnya? Mungkin ada juga dokter-dokter yang baru atau mahasiswa atau yang baru lulus ya, yudisium. Ya. Apa sih keuntungan kita bergabung di ID dok? Ya, satu, kita kan komunitas ya. Di komunitas itu kita menjaga apa yang seharusnya menjadi jati diri profesi. Apa itu yang dijaga? Satu, tentang kompetensi kita. Jadi kalau kita menjadi dokter, maka kita harus memiliki keahlian teknis atau yang disebut kompetensi. Dan kompetensi yang didapat itu harus berasal dari pendidikan atau pelatihan yang sistematis. Ya. Jadi dasar ilmunya itu jelas. Nggak boleh, ilmu gaib itu nggak boleh. Ya. Ilmu yang nggak jelas dari mana itu nggak boleh. Oke. Harus body of knowledge-nya tuh Benar, benar dan benar. jelas. Satu itu dijaga. Benar.
kenapa kompetensi atau keahlian teknis itu dijaga berdasarkan body of knowledge yang jelas, evidence base-nya jelas. Karena ini mau diterapkan ke masyarakat. Dan ke manusia. Ke manusia. Jangan sampai kalau ini tidak jelas evidence base-nya, ya, itu dipertanggungjawabkan seperti apa? Benar. Kan kita pertanggungjawabannya ilmiah ya, jadi harus evidence base, secara ilmiah terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki integritas etik dokter itu. Kalau integritas etiknya baik, maka kita sebagai dokter dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran itu juga akan baik. Ya, keilmuannya betul, etikanya betul. Nah, ini sanggup untuk melakukan sesuatu pengabdian kepada masyarakat, kepada pasien, itu akan menjadi baik. Ya. Jadi dua-duanya dijaga, keilmuannya dijaga, etikanya dijaga, supaya baik hasilnya. Nah, kalau nggak dijaga gimana? Ya. Siapa yang menjamin Benar. bahwa dokter ini akan memberikan yang terbaik kepada pasien? Dan pekerjaan dokter ini tidak seperti pekerjaan yang tidak berisiko. Dokter ini menyentuh Manusia hidup dan ya taruhannya ya, nyawa. Taruhannya nyawa. Setuju. Kompetensi dan etika ini harus dijaga karena khawatir menyebabkan risiko pada pasien yang ditangani atau masyarakat yang mendapatkan penanganan. Yang terakhir, kita harus, profesi dokter itu harus memiliki jiwa humanis, ya, kalau di bahasa kita itu jiwa melayani, altruism. Jadi orientasinya jangan yang lain, ya, jangan orientasi mau terkenal, jangan orientasi mau hebat, jangan orientasi materi lainnya, tidak boleh, harus orientasi melayani. Nah, 3 hal ini yang memang dijaga di komunitas. Keuntungan kita bergabung ke IDI, 3 hal ini dijaga. Ya, meskipun mungkin ya belum sempurna, itu harus disempurnakan terus ya, karena ya tidak mudah sih ngawasin 200.000 dokter. Nah, ada yang yang kalau diawasi mau, diawasi diingatkan mau, tapi kan juga ada juga secara manusiawi yang ya sedikit nakal, mokok. Nah, ini yang harus terus diawasi. Kalau enggak diawasi nanti jebol. Diawasin saja masih bisa ya. Masih ada lah yang bolong-bolong, masih ada. Apalagi tidak diawasi. Komunitas itu saya kira dengan komunitas yang lain hampir sama. Oke. Di lawyer juga komunitas itu sama. diawasi oleh ada yang namanya Dewan Etik, Majelis Etik. Di DPR pun ya, ini lembaga negara luar biasa, ini ada pengawasan juga secara etik. Jadi memang penting sekali dilakukan karena untuk menjamin apa yang dikerjakan oleh anggota komunitasnya itu baik dan memberikan manfaat pada masyarakat. Setuju dok. Ya. Dalam kata lain juga gini, misalnya ada salah satu dokter atau member misalnya terkena kasus. Ya. Dalam hal ini juga IDI memfasilitasi mungkin dari segi hukum ataupun sarana. Itu manfaat juga menjadi anggota IDI kan, Dok? Iya, jadi begini. IDI itu kan memiliki 2 peran penting ya. Di satu sisi dia melakukan pembinaan yang saya katakan tadi, kompetensinya dibina, etika dibina, orientasinya dibina sebagai orientasi yang humanis, ya, melayani. Itu sisi pembinaan. Tetapi harus ada juga sisi pengawasan. Ya, jangan hanya membina saja, tapi diawasi. Kemudian hasil pengawasan itu ada 2, ada reward, ada punishment selalu. Kalau dari hasil pengawasan itu baik, ya dikasih reward. Ya, dijaga betul. Dipersilakan untuk terus mengabdi kepada masyarakat, ya, menjadi dokter yang baik, itu rewardnya. Kalau dari pengawasan itu tidak baik, ya dikasih punishment, salah satunya dikasih sanksi etik. Jadi lahirnya sanksi etik dari pengawasan itu. Ya, ada hak, ada kewajiban juga sebenarnya. Ada hak, ada kewajiban, ada reward, ada punishment. Selalu begitu kan? Selalu begitu. Iya. Oke, dokter, itu secara umum nih. Ya. Nah, kita kembali lagi nih yang lagi viral-viral nih. Iya. Blok A, blok C, saya blok M, Dok. Nah, ini Dok, kan dengan kasus seperti ini, IDI versus dengan oknum tertentu, apalagi mungkin dokter ini dianggap ada salah satu pihak mungkin, dianggap pahlawan karena menemukan pengobatan, alternatif pengobatan, vaksin malahan. Tapi di selain sisi,
tidak taat aturan menurut satu versi gitu. Menurut pandangan dokter gimana, Dok? Ya, yang pertama begini, di depan ID itu seluruh anggota itu sama kedudukannya sebagai dokter anggota ID. Termasuk ketua ID sekalipun itu sama kedudukannya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas ya berkaitan dengan etika, dengan disiplin, dengan hukum, itu pasti di depan di depan ketentuan, ya, di depan hukum atau aturan-aturan itu sama kedudukannya. Ya, hukum itu ada masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Kalau itu kita serahkan ke penegak hukum. Ya kan? Ada juga yang berkaitan dengan disiplin kedokteran. Disiplin kedokteran itu tentang kompetensi tadi yang saya katakan, prosedur-prosedur itu diikat. Kalau itu tidak diikuti, ada indikasi, itu nanti yang melakukan penilaian itu adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Itu lembaga negara, ya. Hukum, lembaga hukum kan. Yang ketiga, kalau ada indikasi pelanggaran etik, dinilai oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Nah, di dalam ini pelanggaran-pelanggaran ini kan etik. Oke. Karena etik secara internal itu dilakukan oleh penilaian, kemudian pemberian sanksi itu oleh Majelis Etika Kedokteran. Akan tetapi di satu sisi ada pengawasan yang tadi itu terhadap beberapa pelanggaran itu dan ada penanganan. Di ID juga ada bagian yang namanya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Jadi baik ada anggota yang indikasi hukum, indikasi ya dugaan hukum itu didampingi, dibela ya, karena kita punya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan. Jadi memfasilitasi ya? Memfasilitasi, jadi kalau ada kasus-kasus dibela, termasuk pelanggaran etik ini juga didampingi, ikut dibela. Ikut dibela. Jadi satu sisi MKEK itu menilai, memanggil, bahkan kalau istilah kerennya itu ada proses kemahkamahan begitu kan, tapi di satu sisi didampingin tuh, dibela. Ya, tapi akhirnya dikeluarkan. Itu gimana, Dok? Berarti sudah melalui Tahapnya panjang banget. Nggak mungkin kemudian semena-mena langsung diputuskan kemudian panjang sekali prosesnya. Jadi mulai dipanggil, ditanyain, diklarifikasi, kemudian setelah diklarifikasi dipanggil yang lain, keterangan-keterangan yang lain ya. Apakah teman sejawatnya dipanggil, apakah pasiennya dipanggil, ditanyain, apakah guru-gurunya dipanggil, dosen-dosennya dipanggil, ditanyain semua. Jadi setelah ditanyain baru disimpulkan. Ya prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Karena kadang-kadang masyarakat beranggapan ini ada politisasi nih, ini ada ini. Padahal sebenarnya gimana klarifikasi? Tidak, kalau masalah etik itu tidak ada kaitan dengan masalah eksternal. Murni masalah etik yang saya jelaskan tadi contoh-contohnya itu. Misalnya hal-hal yang terkait dengan ketidakhati-hatian, kemudian memuji diri, kemudian mengiklankan diri, hal-hal yang seperti itu menjadi penilaian. Tidak sama dengan yang diberi katakan orang-orang penemuan ini, enggak lah, itu enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Ya kan orang-orang kan hanya meraba-raba kan. Nah. Iya. Oke, berarti memang sudah melalui proses yang panjang sekali. Ini. Ya. Nah, dari segi kita nih dokter, apalagi dokter kan maksudnya saya minta komen ini bukan sebagai ketua ID dulu, kita sebagai dokter. Kira-kira apa sih maksudnya, apa yang terjadi dokter yang masalah ini sih? Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya dan saya harus membela mana nih, mana yang benar, mana yang salah, dari dokter pro mana nih dok? Hah? Oh, nggak ada ya pro-pro gitu ya? Nggak ada, nggak boleh. Karena gini, karena kita kalau mengatakan pro, itu harusnya pro kepada peraturan. Jadi kalau ada bahasa, hukum itu harus dijadikan panglima. Bukan kekuasaan, bukan persepsi kan, bukan pendapat-pendapat kan. Hukum itu harus dijadikan panglima. Kalau di masalah etik, kode etik itu harus dijadikan panglima. Jadi kalau harus pro ke siapa? Pro ke kode etik. Karena dasar dari penilaian itu harus dilandaskan ke pasal-pasal yang ada di ketentuan yang ada di kode etik.
Nggak boleh kalau di ketentuan kode etik nggak ada, nggak boleh itu dijadiin dasar. Jadi harus Ikut aturan berarti. ikut aturan siapapun Siapapun ya harus. Walaupun ketua ID ya. Iya, ketua ID sekalipun. Karena pernah dulu dokter wakil presiden, ya, mungkin namanya terkenal itu, wakil presiden zamannya wakil presiden Adam Malik. Oke. Itu kena sanksi etik ya. Ya. Ya, saya tidak boleh menyebutkan Ya. apa salahnya, Apa karena itu tetap tidak boleh disampaikan ke publik. Ya. Oke. Nah, dokter, berkaitan dengan inovasi ataupun dokter misalnya menemukan pengobatan ini atau Ya. inovasi dalam dunia kedokteran baru, karena kan Ya. dianggap bahwa oke, dokter ini ada penemuan ini untuk pengobatan. Itu Ya. gimana dari ID menyikapi? Maksudnya rewardnya atau inovasinya atau reward dari ID seperti apa? Atau gini. pengakuan mungkin dari ID? Ya, memang kita akui kita di internal ID masih lemah ya di dalam mendorong riset ya. Di kepengurusan saya kemarin saya mencoba membuat lembaga riset ID ya untuk merangsang budaya riset memang, karena riset itu mengkonsolidasi inovasi kan, supaya pelayanan di Indonesia ini tidak follower aja, Benar. tapi trendsetter. Benar. Akan tetapi, dan itu saya kira kelemahan riset kita bukan hanya di ID dan di bidang kedokteran ya, di bidang lain kita memang lemah. Nah, makanya saya apresiasi itu Bapak Presiden mendorong BRIN itu, karena kalau tidak didorong nanti budaya riset dan kemajuan riset serta inovasi kita lemah. Akan tetapi riset itu pasti ada prosedur dan ada etika juga dalam penelitian. Prosedurnya harus diikuti, ya, karena prosedur itu yang sudah diakui secara internasional. Ya. Kalau di bidang kesehatan misalnya, prosedur tentang riset kesehatan itu sudah ada pakemnya di WHO. Jadi tidak ala kita sendiri. Iya. Harus diakui oleh dunia ilmiah secara internasional, secara global. Kalau enggak nanti kita dianggap enggak bonafit ini. Dan ID pun mengambil itu ya, Iya, part dari WHO iya, itu ya harus diakui ya. Harus kita mengambil standar itu. Kalau tidak mengambil standar itu, terus yang menjadi ukuran siapa? Ya. Kalau menjadi ukuran diri kita sendiri, ya repot kan? Kan kebenaran itu bukan versi masing-masing. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah menjadi standar gitu. Dan standar itu harus, kalau kebenaran ilmiah, standar itu harus sudah dibuktikan. Benar. Dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi keterbuktian ilmiahnya itu sudah ada. Terbukti lah. Sudah terbukti Dengan standar Ya, global. kalau dia mau bikin versi baru, buktikan dulu secara ilmiah. Oke. Nah, ini untuk para dokter-dokter nih. Nah, dokter, apakah saya penasaran juga nih dengan siapa tahu bikin review riset-riset di rumah. Iya. Dokter. Tapi seorang dokter misalnya, saya spesialis A misalnya atau spesialis anak misalnya, tapi saya menemukan misalnya pengobatan vaksin virus. Ya. Padahal mungkin beda kompetensi dan sebagainya. Ya. Itu gimana? Diperbolehkan atau gimana, dok? Nah, Cross kompetensi gitu, cross spesialis ya. gitu. Itu bukan masalah kompetensi yang dicontohkan Iya. tadi. Itu penemuan. Oh, tapi berarti bisa-bisa aja ya? Kalau penemuan siapapun boleh. Walaupun tidak terkait spesialisasinya? Ya. Oh, oke. Penemuan ya. Penemuan ya? Dan dalam hal- penemuan itu sudah terkonfirmasi secara ilmiah. Ya, secara ilmiah Iya, maksudnya diakui. jadi ada syaratnya. Jangan bilang penemuan. Penemuan pencitraan ya, dok? Aduh. Iya, nah boleh, harus prosedurnya betul, Oke, ya kan. oke. Kemudian syarat-syaratnya betul, secara etik penelitian itu betul, ya kan. Di kita ini kalau di bidang kesehatan ya, obat-obatan misalnya ya, itu ada otoritasnya yang menilai dan mengarahkan. Siapa? Badan POM misalnya, Ya, ya. itu untuk vaksin untuk dan lain-lain, obat-obatan. obat. Semua orang boleh melakukan inovasi itu dan melakukan penelitian, Oke. tetapi prosedurnya ya harus mengikuti Standar. otoritas, standar yang ditetapkan otoritas. Otoritas Badan POM ini sembarangan, enggak, ini ngikuti standar dunia, Pasti. standar pasti. WHO. Selama itu diikuti semua, kalau penemuan
tidak masalah. Dan bisa dibuktikan. Ya, ini kan bukan masalah kompetensi, tetapi kalau kompetensi melayani harus atau sesuai. memberikan pendapat harus sesuai dengan keilmuannya. Misalnya saya dokter kandungan, nah kemudian saya bicara tentang urologi, soal kencing-kencing, yang nggak pas lah. Nggak nyambung lah ya. Itu secara etik tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi kita diminta untuk memberikan pendapat, menyampaikan ke pasien itu, menyampaikan ke masyarakat. Itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau dia tidak mengetahui jangan menyampaikan. Bukan ahlinya, jangan nyampaikan. Tidak boleh. Nanti kenapa? Misleading masyarakat. Kita nggak ahli ini Pak, kencing gitu. Kita nyampaikan masalah yang terkait dengan masalah urologi, nggak boleh. Kita nggak ahli kandungan nyampaikan. Kenapa? Itu efeknya nggak bagus untuk masyarakat. Khawatir masyarakat menerima informasi yang tidak tepat, masyarakat menaati. Karena berkaitan dengan kesehatan dia. Kesehatan dan keselamatan, itu tidak boleh. Kemudian misalnya menyampaikan metode tertentu. Kalau metode tertentu itu belum evidence based ya, atau masih dalam penelitian, itu harus jujur disampaikan ke masyarakat. Bahwa metode ini masih dalam penelitian. Harus jujur sampaikan. Kalau tidak disampaikan itu melanggar etik. Ya, karena masih penelitian. Masih dalam tahap penelitian. Iya, harus jujur disampaikan. Jangan yang tahap penelitian disampaikan penemuan. Ya, ini sudah bagus, sudah evidence based, tidak boleh. Harus jujur disampaikan. Kalau sudah jujur disampaikan dengan hati-hati, kemudian oh, tidak apa-apa, Dok. Meskipun masih dalam penelitian, saya mau kok, daripada tidak ada pengobatan lain. Ya, harus jujur. Harus jujur menyampaikan dulu, baru kemudian lihat respon pasien, menyetujui atau tidak. Karena kita mungkin tahu ilmunya, tapi badan itu ada di pasien. Kalau pasiennya tidak menyetujui, tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau pasien menyetujui, walaupun dalam tahap penelitian ya bisa-bisa aja ya. Asal sudah disampaikan dengan jujur. Jadi yang harus kita sampaikan, karena ada doktrin yang terkenal itu dari empat doktrin utama itu, kalau dalam etik kan beneficent, bahwa dokter itu harus senantiasa melakukan sesuatu itu untuk kebaikan pasien. Doktrin kedua non-malfeasant. Dokter itu melakukan sesuatu tidak boleh ya yang menyebabkan mencelakakan. Kemudian doktrin yang ketiga itu doktrin keadilan. Tidak boleh membeda-bedakan pasien. Nah, yang terakhir yang saya ceritakan itu doktrin tentang to get information dan to determination. Jadi pasien itu harus mendapatkan informasi jujur, lengkap dan jujur. Kemudian pasien itu menentukan. Yang menentukan tetap pasien. Pasien menyetujui ataupun tidak. Iya, sehingga lahir apa yang disebut informed consent. Iya, kan arahnya ke situ. Jadi kalau kita menyampaikan tidak jujur kepada pasien, kita salah. Secara etika salah. Jadi harus kita jujur menyampaikan. Nah, Dokter Daeng, sekarang kan zamannya sosial media, itu banyak juga konten-konten yang muncul, which is yang bermanfaat sebenarnya, yang baik-baik juga. Cuma kan kadang-kadang ada dipengaruhi dengan kompetensi-kompetensi tertentu ya. Saya kompetensi ini mengedukasi seperti bukan kompetensi saya, ataupun gimana IDI menilai itu, dan saya mungkin sebagai masyarakat atau mungkin sobat Vidivisi yang menonton, apa yang harus kita lakuin? Ini kan juga harus melatih masyarakat cerdas ya menghadapi masalah etik seperti ini kan masyarakat juga kelihatan rupanya masyarakat memang perlu pencerahan kan, termasuk yang terjadi di media sosial ya, misalnya TikTok yang sekarang lagi marak ya. Memang masyarakat harus juga pilih-pilih, termasuk juga dokter juga harus hati-hati karena yang disampaikan itu harus sesuai dengan keahlian yang dia punya. Tidak boleh kemudian tidak ahli di situ dia menyampaikan hal lain ya yang tidak di bawah keahliannya itu. Yang menjadi pikiran kita tentang dokter umum, kan dokter umum itu general ya, tetapi kedalamannya kan bisa kita lihat. Jadi
kawan-kawan boleh membantu masyarakat memberikan tips tertentu kesehatan di TikTok, tapi harus disesuaikan dengan Kemampuannya. keahliannya. Kalau keahliannya di situ, batasnya di situ, ya jangan nyebrang lah, karena itu akan berpotensi melanggar etika. Ya, jadi sudah ada porsi-porsi. Karena di etika itu kita harus menyampaikan sesuatu itu berdasarkan keahlian kita. Kalau bukan keahlian kita, jangan disampaikan, karena kita khawatir masyarakat itu tidak mengerti. Karena tidak mengerti, ya diikuti, karena diikuti padahal bukan keahlian kita, masyarakatnya menjadi masalah. Ya. Tapi mungkin yang general tadi kayak dokter umum, misalnya tips minum air putih, ya itu mungkin ya sesuai pengetahuan. Kalau yang general itu ya. Dokter umum boleh, tapi kan kita tahu kedalamannya ya. Benar. Jadi itu yang harus dijaga. Ya. Para dokter kita harus menjaga itu, dan apa yang disampaikan itu harus sudah sesuai research, tahu betul bahwa yang disampaikan itu memang sesuatu yang evidence based. Kalau bahasa kita evidence based, dia sudah terbukti secara ilmiah. Jangan menyampaikan sesuatu yang katanya. Nggak boleh. Dokter kan intelektual, dokter itu ilmuwan, dokter itu dari kata-kata docere, dokter itu seorang guru yang memberikan pengarahan. Harus tepat dong ngasih pengarahan ke masyarakat. Ya. Kalau enggak, jangan dilakukan, karena itu berpotensi melanggar etik. Bagi masyarakat, kalau melihat dokter-dokter yang menurut masyarakat itu tidak pantas, ya silakan laporkan ke Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran. Itu pasti dilakukan pemanggilan, meskipun memang tidak dibuka secara umum, karena memang masalah etika itu masalah sangat internal ya. Tidak mungkin dibuka sampai kapanpun, ini pelanggarannya apa-apa, tidak mungkin, karena itu internal dan itu hanya disampaikan, kalau di ketentuan itu hanya disampaikan ke yang bersangkutan. Benar. Bahwa kamu sudah melakukan ini tidak boleh, kamu kena sanksi. Ya, benar. Jadi memang kita sebagai dokter juga harus bijak, dan masyarakat juga memang sekarang juga harus pinter-pinter ya. Pinter-pinter memilih konten mana memang yang sesuai dan memang sesuai evidence based. Dokter Daeng, nah ini kan misalnya seorang dokter, anggota IDI terkena kasus. Biasanya dari IDI prosesnya seperti apa sih? Terkait juga dengan kasus yang baru-baru ini sampai akhirnya dikeluarin gitu. Oke. Tidak anggota permanen. Baik, jadi sebenarnya kasus yang menimpa kawan-kawan dokter itu bisa tiga macam. Kalau kasusnya hukum, ya sudah, itu prosesnya di penegak hukum. Jadi kami sampaikan kepada yang mengadu bahwa ini bukan ranah penegak hukum. Kalau kasus disiplin juga begitu. Disiplin pelanggaran prosedur, dugaan pelanggaran prosedur, itu kita sampaikan bahwa itu bukan di ranah kita juga. Itu di ranah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Nah, tetapi kalau kemudian dugaannya pelanggaran etika, nah itu kemudian diproses di internal oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Jadi hanya kasus etika yang diproses di internal, karena kode etik ya. Ya, karena etika itu sangat internal memang. Setelah ada laporan itu biasanya dilakukan pemanggilan ke yang bersangkutan untuk konfirmasi bahwa ada kasus-kasus begini. Nah, itu dipanggil secara layak, disampaikan surat. Jadi pemanggilan dulu. Setelah itu apa dokter? Diundang dikonfirmasi, kan? Otomatis. Ditanya, dikonfirmasi. Ya, setelah dikonfirmasi, kemudian ditanya yang lain. Misalnya yang melaporkan ditanya. Ya, kemudian kalau di tempat kerja dia laporannya berkaitan di tempat kerja, teman-teman tempat kerjanya ditanya, atasannya ditanya. Berarti diselidiki dulu. Ya, dosennya seluruhnya ditanya. Ya, misalnya dia tidak mau datang, dipanggil lagi, nggak mau datang, dipanggil lagi, tidak mau datang, dipanggil lagi. Jadi pemanggilannya itu memang suasananya memang kesejawatan ya, karena itu masalah internal. Kalau kemudian semua terkumpul, dilakukan sidang bahwa kesalahannya gini, disampaikan nanti dipanggil. Kalaupun itu datang, disampaikan bahwa dari hasil yang kami temukan begini disampaikan. Nah, nanti ditentukan, oh ternyata yang dilakukan pelanggarannya ini
kategori Sanksinya. ringan, sedang, berat. Itu sesuai ada ini apa? Punishment-nya. Ada punishment-nya apa? Sanksinya apa? Sanksinya Dari apa? pelanggarannya itu ringan, sedang, berat. Kemudian setelah ditentukan, diputuskan disanksi seperti itu, di follow up. Apakah yang bersangkutan ini betul-betul sudah menjalankan sanksi atau tidak? Ya. Apakah dengan menjalankan sanksi dia mengulangi atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Ada perubahan apa tidak? Itu dinilai. Oke. Nah, kalau dia mentaati menjalankan sanksi, ada perubahan, tidak melakukan lagi, selesai. Tetapi kalau ternyata tidak mau menjalankan sanksi, kemudian Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan, tetap melakukan seperti itu, malah mungkin melakukan indikasi melakukan yang lain juga, ya akan ada Pemanggilan lagi. dipanggil dulu, enggak serta merta kemudian Dikeluarkan. diputuskan atau enggak serta merta diberi sanksi. Jadi pemanggilan ini Ada beberapa kali. Dengan penyelidikan. dengan Proses semuanya kesejawatan semuanya juga. dikonfirmasi, ya, baik temannya, baik atasannya, baik gurunya, itu dikonfirmasi semua. Oke. Nah, terkait dengan kasus yang baru-baru ini sampai ada sanksi dikeluarkan secara permanen. Itu berarti dalam tahap memang sudah gimana, Dokter? Sudah luar biasa Ya. Kalau sampai dikeluarkan secara permanen, memang ada urutan-urutan yang saya jelaskan dari pemanggilan, kemudian Berarti sangat panjang. kemudian sanksinya dijalankan atau tidak, mengulang kembali atau tidak, itu sudah dilakukan, dan itu biasanya tahunan, itu prosesnya tahunan. Cuman kan memang masyarakat tidak akan pernah tahu, Ya, karena internal. proses etika itu sangat internal dan tidak dikabarkan ke siapa-siapa. Ya. Kan sekarang kita yang cuma melihat adalah yang Ya, terlihat. putusan akhirnya. Putusan ya. akhirnya. Dikira oleh masyarakat, kalau bahasa Jawanya, ucuk-ucuk diputuskan. Ya, Enggak, itu semena-mena langsung cek itu gitu. tahunan, kalau nggak keliru 10 tahun lebih kayaknya prosesnya itu. Oh, Iya, 10 Jangka tahun waktu lebih lama, ya. prosesnya. Jadi tidak ucuk-ucuk pas kegiatan ini diputuskan, enggak. ya, jadi sudah melewati Prosesnya prosesnya panjang sekali. dan internal kan ini Ya, menyangkut internal. Ya. Itu. Nggak mungkin PBID atau ID cabang, ID wilayah atau MKEK-nya mengumumkan bahwa sekarang mengadili Ini kasus, enggak mungkin. Itu Karena secara internal, iya. Terakhir nih, Dok. Ya. Ini kan dengan kasus ini yang viral banget Ya. ini, masyarakat kan terpolarisasi. Jadi ada yang Ya. blok ini, Ya. ada yang blok ini, bilang ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Bagaimana tanggapan dokter secara pribadi? Ya, begini. Jadi memang masyarakat kan tidak mengetahui secara jelas. Saya pun meskipun mantan ketua PBID, karena saya bukan anggota MKEK, pengetahuan saya terbatas juga. Karena itu sangat pribadi, ya, sangat internal. Oleh karena itu, memang karena sangat internal ini sulit dimengerti oleh masyarakat. Ya. Ya, makanya serahkanlah pada kami secara internal, karena ini juga bukan ranah publik, ya, Ya. bukan mengenai aturan-aturan publik. Sama dengan halnya misalnya masalah internal di lawyer, ya, di peradi misal nih, ya, ya kita nggak bisa ikut campur itu karena internalnya peradi. Ya. Aturan-aturan yang diberlakukan dan dikenakan itu aturan internal, bukan aturan publik. Benar, begitu. benar. Misalnya di DPR seperti yang saya contohkan tadi. Kalau itu masalah kode etik, ya kode etik di komunitas DPR. Orang lain nggak bisa, karena itu aturan internal, bukan Internal. aturan berlaku secara Bukan dipublikasikan. umum. Sehingga mengatasi yang polarisasi seperti itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Ya, serahkanlah kepada internal komunitas itu, Ya. karena komunitas itu yang Tahu persis. tahu persis, dan memang komunitas itu bersepakat mentaati bersama. Jadi seluruh dokter yang ada di komunitas ini itu sudah bersumpah, Ya. ya, Menaati. bergabung di komunitas itu sudah bersumpah menaati aturan internal itu. Nah, kita semua terikat di aturan internal itu, dan masyarakat luar kan tidak terikat dan tidak tahu aturan internal itu, sehingga supaya polarisasi ini tidak berkepanjangan. Berkepanjangan. Kalau saya, ya,
serahkan aja ke internal Ikatan Dokter Indonesia biar yang bersangkutan dengan komunitasnya itu menyelesaikan. Gitu. Ya, jangan kita ikut campur juga berarti ya, serahkan. Dalam kata lain, ayo kita sibuk mungkin menjaga kesehatan kita lebih penting ya dokter. Ya seperti begini, ada rumah tangga saya, ya cekcok sama istri, urusan rumah tangga, ya. Kemudian ada tetangga ikut campur itu kan nggak elok begitu. Dan pasti itu tidak mengetahui persoalannya dan dia hanya dengan versinya masing-masing. Yang terlihat begitu. Dan mungkin kesepakatan di rumah tangga itu beda dengan kesepakatan di rumah tangga lainnya. Karena satu instansi, satu struktur organisasi mempunyai aturan masing-masing. Betul. Setuju dokter. Jadi daripada kita memusingkan ini, kita sibuk sekarang menjaga kesehatan deh dokter ya. Apalagi di masa pandemi ini butuh imunitas yang kuat. Apalagi dipengaruhi dengan sosial ekonomi yang ya keadaan sekarang ya. Setuju ya dokter ya? Ya, betul. Oke, Dokter Daeng, terima kasih banyak. Sama-sama. Informasinya sudah jelas dan saya rasa sangat mengedukasi dan sangat menginformasi mungkin apalagi kita masyarakat umum ataupun para dokter yang belum tahu keadaan sebenarnya dan belum tahu mungkin kode-kode etik kedokteran dan sebagainya. Jadi memang bijak dalam memilih berita dan bijak juga dalam menerima informasi. Karena itu, carilah informasi kesehatan yang benar hanya di Dokterpreneur with Dr. Ekles. Ingat, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tetap saksikan episode-episode selanjutnya.